Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Listia Wulandari, NIM K7119052 dari kelas 4A PGSD Surakarta. Di video kali ini, saya akan menampilkan beberapa pertanyaan beserta jawaban terkait dengan materi genetika. Yang pertama, buatlah kasus perebutan anak yang diselesaikan dengan mengecek persilangan golongan darah dan tes PCR. Pada suatu hari, di sebuah mal, seorang anak bernama Kai kehilangan orang tuanya. Setelah itu, ia dibawa petugas ke bagian informasi dan petugas memberi pengumuman ke seluruh pengunjung mal agar orang tua Kai segera menjemputnya. Kemudian, datanglah dua pasang orang tua yang mengaku sebagai orang tua kandungnya. Pasangan pertama, Pak Suho dan Bu Airin, memiliki golongan darah A dan A. Pasangan kedua, Pak Erik dan Bu Jenny memiliki golongan darah AB dan O. Setelah mempertimbangkan data di atas, manakah sebenarnya orang tua kandung dari Kai? Pembahasan. Pasangan yang pertama yaitu pasangan Pak Suho dan Bu Airin dengan P1, IAIO dan IAIO, genotip IAIO, IAIO, sehingga menghasilkan F1 IAIA golongan darah A, IAIO golongan darah A, IAIO golongan darah A, dan IOIO golongan darah O. Jadi, kemungkinan anak dari pasangan Pak Suho dan Bu Airin bergolongan darah A 75% dan O 25%. Pasangan yang kedua yaitu Pak Erik dan Bu Jenny dengan P1 IAIB dan IOIO, genotip IAIB dan IOIO, sehingga menghasilkan F1 IAIO golongan darah A, IAIO golongan darah A, IBIO golongan darah B, dan IBIO golongan darah B. Jadi, kemungkinan anak dari pasangan Pak Erik dan Bu Jenny bergolongan darah A 50% dan B 50%. Dari data di atas, terbukti bahwa orang tua kandung dari Kai adalah Pak Suho dan Bu Airin. Untuk lebih meyakinkan bahwa Kai adalah anak dari Pak Suho dan Bu Airin, maka dilakukanlah tes PCR. PCR adalah teknik in vitro yang dapat mengamplifikasi bagian DNA spesifik yang terletak di antara dua bagian DNA yang telah diketahui. PCR merupakan teknik biokimia dan biologi molekuler untuk isolasi dan amplifikasi secara eksponensial fragmen atau urutan sasaran DNA melalui replikasi enzimatik atau tanpa menggunakan makhluk. Karena PCR merupakan teknik in vitro, teknik ini dapat digunakan tanpa memotong DNA dan dapat dimodifikasi secara ekstensif untuk mengikuti aturan luas manipulasi genetik. PCR sendiri terdiri dari 3 tahapan berurutan, yaitu pemisahan atau denaturasi rantai DNA template pada suhu 94–95 derajat Celcius, penempelan atau annealing pasangan primer pada utas DNA tunggal target, dan pemanjangan atau extension primer atau reaksi polimerisasi pada suhu 72 derajat Celcius yang dikatalisis oleh DNA polimerase. Yang kedua, jelaskan perbedaan tes antibodi dan tes antigen, serta alasan mengapa tes antigen lebih diakui daripada tes antibodi. Tes antibodi, salah satu uji antibodi yang dapat dilakukan yaitu RTD antibodi dari virus COVID-19. RTD antibodi dilakukan dengan mendeteksi keberadaan antibodi di dalam darah individu. Tes ini berperan penting dalam membantu upaya penemuan vaksin, namun tidak untuk diagnosis klinis dikarenakan tidak dapat diketahui apakah sedang berlangsung infeksi pada pasien tersebut dan berdampak pada pengambilan keputusan klinis. Selanjutnya, tes antigen.
Salah satu uji antigen yang sering digunakan saat ini yaitu RDT antigen. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mendeteksi presensi dari protein virus atau antigen COVID-19 pada sampel yang berasal dari saluran pernapasan seseorang. Antigen yang terdeteksi hanya bisa diekspresikan saat virus aktif bereplikasi. Perbedaan tes antibodi dan antigen. Yang pertama, nama lain dari tes antibodi yaitu tes serologi, sedangkan tes antigen tes diagnosa cepat. Yang kedua, sampel. Sampel tes antibodi yaitu darah, sedangkan tes antigen lendir dalam hidung dan tenggorokan. Yang ketiga, sasaran. Sasaran dari tes antibodi yaitu antibodi dalam darah, sedangkan tes antigen yaitu protein dari virus corona. Yang keempat, yaitu diagnosa. Diagnosa tes antibodi sebagai proses screening awal, sedangkan tes antigen identifikasi virus corona aktif. Yang kelima, lama deteksi. Lama deteksi dari tes antibodi 5-10 menit, sedangkan tes antigen 20-30 menit. Yang keenam, akurasi. Akurasi dari tes antibodi yaitu kurang akurat, sedangkan tes antigen deteksi real-time sensitivitas hingga 80%. Yang terakhir yaitu tujuan. Tujuan tes antibodi yaitu identifikasi kemunculan antibodi seseorang akibat infeksi virus corona. Sedangkan tes antigen yaitu identifikasi infeksi aktif virus corona lewat deteksi protein. Mengapa tes antigen lebih diakui daripada tes antibodi? Tes antigen lebih diakui karena tes ini bisa mendeteksi langsung keberadaan antigen virus corona pada sampel yang berasal dari saluran pernapasan. Perlu diketahui bahwa antigen biasanya bisa terdeteksi ketika virus yang masuk ke tubuh aktif bereplikasi. Sementara itu, pada rapid test antibodi yang dideteksi adalah keberadaan antibodi dalam darah. Pada kebanyakan kasus COVID-19, keberadaan antibodi dalam darah pengidap COVID-19 umumnya baru muncul pada beberapa hari atau pekan kedua setelah terinfeksi virus. Itulah sebabnya rapid test antigen sudah bisa atau paling baik dilakukan ketika seseorang baru saja terinfeksi virus corona. Jadi, sebelum antibodi muncul untuk melawan virus yang masuk ke tubuh, ada peran antigen yang bertugas mempelajarinya. Yang ketiga, buatlah contoh persilangan 3 sifat beda pada tanaman kacang kapri. Persilangan kacang ercis dengan 3 sifat beda yaitu batang tinggi, biji bulat, dan warna kuning, dengan batang pendek, biji keriput, dan warna biji hijau. Keturunan F1 yang dihasilkan adalah seperti di bawah ini. P1, T besar, T besar, K besar, K besar, B besar, B besar, dan T kecil, T kecil, K kecil, K kecil, B kecil, B kecil. Dengan fenotip tinggi kuning bulat dan pendek keriput hijau. Menghasilkan gamet T besar, K besar, B besar, dan T besar, K kecil, B kecil. F1 yang dihasilkan yaitu T besar, T kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil. Dengan fenotip tinggi kuning bulat. P2, T besar, T kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, dan T besar, T kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil. Menghasilkan gamet T besar, K besar, B besar, T besar, K besar, B kecil, T besar, K kecil, B besar, T besar, K kecil, B kecil, T kecil, K besar, B besar, T kecil, K besar, B kecil, T kecil, K kecil, B besar, T kecil, B kecil, B kecil. Sehingga F2 yang dihasilkan adalah seperti tabel di bawah ini. Kesimpulan yang dihasilkan yaitu yang pertama, batang tinggi biji bulat warna kuning 27, yang kedua batang tinggi biji bulat warna hijau 9, yang ketiga batang tinggi biji keriput warna kuning 9, yang keempat batang pendek biji bulat warna kuning 9, yang kelima batang tinggi biji keriput warna hijau 3,
Yang keenam, batang pendek biji bulat warna hijau 3. Yang ketujuh, batang pendek biji keriput warna kuning 3. Yang kedelapan, batang pendek biji keriput warna hijau 1. Dengan 8 gamet dan 64 buah kombinasi baru. Yang keempat, carilah peta silsilah kerajaan Inggris yang menderita penyakit hemofilia dan jelaskan. Pengertian hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang disebabkan adanya kekurangan atau defisiensi faktor pembekuan darah. Mutasi genetik yang terjadi pada hemofilia mempengaruhi kromosom X. Kelainan pada kromosom X kemudian diturunkan oleh ayah, ibu, atau kedua orang tua kepada anak. Hemofilia yang bergejala biasanya terjadi pada laki-laki. Anak perempuan lebih sering menjadi pembawa atau carrier gen abnormal yang berpotensi untuk diwariskan kepada keturunannya. Nah, ini adalah peta silsilah kerajaan Inggris. Alel resesif untuk hemofilia pertama kali muncul pada keluarga kerajaan melalui terjadinya mutasi pada salah satu kromosom seks milik ayah atau ibu Ratu Victoria. Hal ini menjadikan Ratu Victoria sebagai seorang carrier. Hemofilia seringkali disebut dengan penyakit kerajaan. Anak Ratu Victoria, Leopold, adalah seorang hemofilia dan sering mengalami pendarahan. Leopold meninggal dunia akibat pendarahan otak pada saat ia berumur 31 tahun. Salah seorang anak perempuannya, Alice, ternyata adalah carrier hemofilia dan anak laki-laki dari Alice, Viscount Trematon, juga meninggal akibat pendarahan otak. Keberadaan penyakit hemofilia terbawa ke dalam keluarga kerajaan Rusia. Dua dari anak perempuan Ratu Victoria, Alice dan Beatrice, adalah carrier. Mereka menyebarkan penyakit hemofilia ke Spanyol, Jerman, dan keluarga kerajaan Rusia. Dari silsilah keluarga Ratu Victoria menunjukkan kejadian hemofilia dan pola pewarisan di beberapa keturunannya. Dari silsilah tersebut, terlihat bahwa penyakit terpaut kromosom X karena semua penderita adalah laki-laki. Ratu Victoria tidak menderita penyakit tersebut karena ia hanya membawa satu salinan gen penyebab hemofilia dan pengaruh gen tersebut ditutupi oleh gen dominan normal yang ada di kromosom X-nya yang satu lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.